Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Motherhood 90. Kali ini aku akan share kegiatanku dengan my newborn. Mau tahu seperti apa kegiatannya? Simak terus ya sampai habis. Dijamin gak bakal nyesel karena ada tips menarik dari aku untuk mencegah baby blues pasca melahirkan di akhir video. Langsung aja. Ini diawali dari si Debay bangun tidur jam 7-an, jam 7 pagi ya. Nah, karena dia begadang tadi malam dan baru tidur lagi pas subuh, jadi langsung aja mau siap-siap dimandiin dulu. Ini lagi dibukain bajunya. Nah, ini dia sebenarnya masih ngantuk banget, tapi aku sengaja tetap bukain bajunya untuk mandi karena aku ngejar sinar matahari. Nah, saat ini sinar matahari sangat sulit ya untuk ditemukan karena kondisinya lagi sering hujan. Jadi kalau agak cerah dikit aku langsung buru-buru untuk dapetin sinar matahari untuk anakku, karena udah berapa hari hujan terus atau enggak setiap pagi tuh selalu mendung, jadi anakku jarang banget dijemur. Semoga aja hari ini ada matahari. Nah, ini aku mandiin dulu karena tadi aku lihat mataharinya belum muncul ya, atau belum terbit. Jadi kalau dia belum terbit aku mandiin anakku dulu supaya nanti dia nggak kesiangan mandinya. Tapi kalau misalkan mataharinya udah langsung ada, aku lebih milih dijemur dulu baru dimandiin. Nah, kalian termasuk tim yang mana nih? Dimandiin dulu baru dijemur atau dijemur dulu baru dimandiin? Bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, lanjut. Ini aku mandiin si Debay dulu. Aku biasanya kalau mandiin itu pertama-tama dari muka dulu ya, supaya dia sadar dulu gitu kalau dia udah bangun. Kadang kalau belum muka, yang kebagian lain dia suka kaget. Tapi sebenarnya sih lebih bagus yang utama dari kaki dulu ya, dikenain air. Jadi nanti dia baru baru seger gitu, maksudnya nggak langsung kaget dan nangis. Kalau dia kaget biasanya dia nangis. Nah, ini aku mandiinnya dimulai dari menggunakan sampo, baru pakai sabun. Nah, si abangnya juga nggak mau ketinggalan. Setiap aku mandiin si Debay pasti dia selalu ikut untuk ngelihat si Debay dimandiin. Lalu ini udah selesai, aku lap dulu. Nah, lanjut ke teras. Setelah aku pakaikan baju, ini aku lagi ke depan untuk siap-siap menunggu matahari. Nah, ini mataharinya belum ada ya, jadi sembari menunggu mataharinya terbit, aku sambil suapin anakku sarapan. Beginilah ya pemandangannya kalau aku lagi sendiri di rumah. Terlihat cukup repot karena di tangan yang satu gendong si Debay buat jemur dan tangan satu lagi buat suapin si abang. Sebenarnya si abang sarapannya bisa lebih awal atau sesudah si Debay dijemur, tapi abangnya kekeh minta disuapin di saat bersamaan. Edisi nggak mau kalah sama adiknya. Emang ya, beginilah ya nikmatnya jadi seorang ibu yang mempunyai anak toddler dan newborn, apalagi jaraknya berdekatan.
Nah, ini aku lanjut lagi jemur si Debay karena mataharinya sudah mulai muncul. Nah, setelah jemur si Debay disusun dulu, habis itu tidur lagi. Nah, ini kalau jamnya tidur siang susah banget ya untuk dapetin aku tidur siang, karena saat ini kondisinya kadang abangnya tidur, adiknya bangun. Di saat adiknya tidur, abangnya bangun, begitu aja terus. Ibunya nggak tidur jadinya. Nikmat banget deh ya, tapi aku nggak bisa menyalahkan. Sekarang yang aku yang penting aku jalani, aku nikmati, dan aku syukuri. Nah, kemarin waktu awal-awal aku menyusui itu sempet lecet ya, puting PD ku, jadi itu bener-bener sakit. Sebelumnya sih nggak pernah kayak gini di anakku yang pertama, sampai lecet dan sampai luka, dan itu bener-bener hampir bikin aku trauma karena sesakit itu, dan bikin aku mau sampai meriang saking sakitnya, sedangkan dia butuh susu terus menerus gitu. Jadi kemarin tuh aku putuskan untuk diperah aja susunya. Aku udah nggak tahan banget, jadi setiap kali dia memasukkan putingnya ke mulut tuh berasa sakit banget. Itu sakitnya luar biasa, sampai malam-malam, tengah malam suamiku beliin krim untuk puting lecet ya. Saking nggak tahannya dia, aku suruh ke apotek 24 jam. Nah, ini aku lagi bersihin dulu di area puting pakai basah sama air hangat. Terus setelah itu aku oleskan krim yang telah dibeli suamiku. Semoga sih nggak akan terjadi lagi ya seperti ini, karena itu bener-bener bikin aku hampir trauma, nggak mau nyusuin saking sakitnya. Nah, kebetulan sih krimnya bekerja dengan cepat ya. Aku tuh mikir berapa lama krim ini bisa bekerja sampai aku sembuh seperti semula gitu. Karena aku udah gak tahan banget dengan sakitnya. Alhamdulillahnya krim ini tuh cuman butuh waktu 2 hari ya, aku pakaikan terus, aku olesi sesuai anjurannya, dan 2 hari itu bener-bener sembuh. Nah, tapi nggak perlu takut dengan krim itu, karena dibolehkan untuk si bayi walaupun dia ngemut putingnya, jadi nggak khawatir akan keracunan atau apa ya. Nah, ini aku ngelakuin pumping dulu. Jadi nanti aku menyusuinya dengan botol aja sementara sampai aku sembuh. Keesokannya aku ada jadwal posyandu. Nah, ini untuk pertama kalinya jadwal buat si Debay ke posyandu. Tapi sayangnya kondisi di luar sedang hujan. Padahal kemarin cerah, tapi saatnya ke posyandu malah hujan. Sempet bingung ya, aku bawa ke posyandu atau enggak. Hampir saja aku batalkan ke posyandu karena posisinya hujan dan aku bingung mau datang apa enggak. Kalau aku datang, aku harus bawa 2 anak dalam keadaan hujan-hujanan. Takut licin jalanannya karena lumayan jaraknya dari rumah ke posyandu tersebut. Tapi kalau nggak datang, aku mikirin si Debay, karena aku pikir ini penting banget untuk pertama kalinya si Debay dibawa ke posyandu untuk daftar identitas dan melihat perkembangannya.
Akhirnya aku buletin tekad untuk tetap bawa kedua anakku ke posyandu walaupun hujan-hujanan. Dan alhamdulillah hasilnya cukup baik. Semoga aja bulan depan kalau ada jadwal posyandu nggak pas hujan ya, karena itu bener-bener repot juga kalau bawa dua anak. Ini anakku juga masih butuh ke posyandu ya tiap bulan untuk melihat perkembangannya sampai umur 5 tahun nanti. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Aku tadi di awal sudah bilang kalau aku mau ngasih tips untuk mencegah terjadinya baby blues pasca ibu melahirkan ya. Karena proses melahirkan merupakan momen yang tidak mudah untuk setiap ibu, sehingga tak jarang ibu mengalami perubahan suasana hati secara drastis hingga mengalami baby blues syndrome. Mungkin di sini teman-teman ada yang tahu baby blues itu apa, atau sudah ada yang pernah mengalaminya. Boleh banget tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Baby blues syndrome adalah gangguan kesehatan mental yang dialami wanita pasca melahirkan. Gangguan ini ditandai dengan munculnya perubahan suasana hati seperti gundah, sedih berlebihan, dan suka menangis. Penyebabnya sulit beradaptasi, perubahan hormon, dan kurang istirahat. Nah, gimana caranya untuk mencegah baby blues ini? Ini pengalamanku ya. Hal ini terjadi pada anakku yang pertama. Karena pas habis melahirkan itu seminggu aku rasanya sedih aja. Terus air mata keluar secara nggak sengaja begitu aja. Dan itu berturut-turut seminggu aku mengalaminya. Setelah aku cerita dengan temanku yang keadaannya dia ibu baru menjadi seorang ibu juga, katanya aku mengalami baby blues syndrome. Nah, itu dia penyebabnya, karena ibu merasa kelelahan untuk mengurus kebutuhan buah hati sendirian. Terlebih lagi jika ini adalah pengalaman baru. Tapi tidak ada kemungkinan juga ya untuk anak kedua juga bisa terjadi, apalagi kayak aku gitu, rawan banget untuk terjadinya baby blues karena harus beradaptasi dengan anakku yang pertama. Nah, ini kan jaraknya juga dekat ya sama adiknya, nggak terlalu jauh, jadi ada peralihan untuk beradaptasi dalam segala hal. Nah, itu mencegahnya kalau sulit beradaptasi dibutuhkan peran keluarga ya, seperti orang tua, suami, teman dekat, atau tetangga gitu, yang bisa membantu kita untuk mencegah dari kelelahan. Nah, yang kedua, perubahan hormon. Ibu akan mengalami perubahan kadar hormon yang cukup drastis setelah melahirkan. Nah, ini mencegahnya sih kita jangan sampai stres ya. Stres tuh kadang suka kita ngerasa ingin perfect di mata anak-anak kita. Kadang kita suka ngerasa nyesel atau merasa bersalah karena kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Nah, itu harus dijauhkan dari pikiran itu, karena kalau misalkan kita ingin perfect semuanya, sedangkan keadaan hormon kita lagi menurun, itu bisa berpengaruh banget. Jadi cara mencegahnya kita harus memikirkan yang happy-happy aja ya, jangan terlalu dibawa stres gitu. Nah,
Yang ketiga, kurang istirahat. Nah, kayak tadi aku tuh tadi udah malamnya begadang nemenin si Debay, terus harus pumping juga kadang kalau malam. Nah, paginya sampai temu malam lagi itu tidur sangat-sangat kurang ya. Kalau bisa sih pas anak-anak pada tidur kita tidur, tapi di posisi aku ini sulit karena adiknya tidur, abangnya bangun, adiknya tidur. Itu dia. Jadi aku benar-benar kurang istirahat. Dan kalau aku cara mencegahnya, aku minta tolong sama suamiku untuk megang anak yang pertama. Nah, kalau si Debay tidur, aku ikut tidur. Nah, kebetulan suamiku kerjanya juga lagi bisa WFH ya. Jadi dia bisa bantu aku di rumah untuk menjaga anak aku yang pertama. Kecuali kalau dia lagi ke kantor, mau nggak mau aku jalanin itu sendiri. Nah, itu aja sih tips dari aku. Semoga bisa bermanfaat ya. Cukup sekian videoku kali ini. Semoga bisa menghibur dan menginspirasi teman-teman atau moms baru di luar sana. Tetap semangat dan tidak boleh kelelahan ya moms. Jangan sungkan untuk menerima bantuan dari orang lain kalau mereka menawarkan bantuan di saat kita benar-benar butuh bantuan itu. Cukup sekian. Yang suka dengan channel ini mungkin bisa subscribe, like, comment, and share. Salam motherhood.